Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu topik yang sering kali salah pahami, yaitu adalah cara gampang untuk cuan di kripto. Hari ini gue nggak akan membahas prediksi harga, di video ini gue juga nggak akan rekomendasi token apa atau gimana pun, ya. Gue nggak akan juga melakukan pendekatan spekulatif. Tujuan video ini adalah memberikan kerangka pemahaman bagaimana uang bergerak di ekosistem kripto, si instrumennya ada apa aja, dan bagaimana lu bisa cuan di dunia kripto. Video ini bertujuan sebagai materi pengantar, ya. Anggap aja sebuah kelas dasar untuk memahami kripto secara sistematis dan rasional. Juga menjadi panduan lah ya buat bagaimana kalian bisa make money dari kripto. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, kita untuk memahami bagaimana cuan di kripto, kita harus tahu dulu apakah ada uang dalam kripto. Sudah pasti ada. Kalau misalkan di dalam kripto tidak ada cash flow, tidak ada perputaran uang, bagaimana orang bisa cuan di kripto ya? Bagaimana orang bisa make money dari kripto? Nah, cuman pertanyaan selanjutnya adalah dari mana uangnya? Ya, apakah tiba-tiba langsung ada proof gitu ya? Tapi enggak. Pastinya uangnya mengalir dari satu sumber ke sumber lain sampai akhirnya jatuh ke kripto. Nah, pertama kita akan membahas uang sumbernya dulu nih, dari namanya global liquidity. Global liquidity ini adalah sebuah istilah ya, di mana uang itu beredar di dunia ya secara global ya. Dan sumbernya itu ada di banyak tempat. Tapi kita akan bahas satu persatu dari benar-benar sumber di mana uang itu tercipta ya. Uang itu tercipta dalam tanda kutip ya, karena uang itu sebenarnya bagaimana kita bilang ya, printed ya, di print. Uang itu di print di central banks. Di sini. Nah, uang ini kan sebenarnya singkatnya adalah surat sertifikat bahwa kita memiliki emas gitu ya. Surat sertifikat bahwa kita memiliki emas di central banks. Nah, dan itu ada pertamanya di print di central banks. Dari sini dia akan ngalir ke berbagai institusi ataupun ke funds ya. Bank bukan sentral ya, bank yang non sentral seperti contoh kalau misalkan di Indonesia kita bisa tahu ada BCA, BRI dan lain sebagainya ya. Dan dari situ baru masuk ke retail atau kepada investor ya. Ke tangan kita, ke kantong kita, retail, ke toko, ya, ke berbagai institusi. Uang itu mengalir dan beredar kemanapun itu mereka pergi. Jadi dari sini mereka masukin ke risk asset ya, masuk ke dalam risk asset nih. Dari global liquidity masuk kepada risk asset. Risk asset itu cuma dua ya, satu stok, satu cryptocurrency. Yang sebenarnya dua yang kita tahu ya, yang umum dipahami sama orang. Kita nggak akan bahas banyak tentang situ, cuma kita fokus kepada dua ini aja, ke stok sama cryptocurrency. Mencari uang di kripto ya, cara cuan di kripto kita harus pahami dulu bahwa timing itu lebih penting daripada intelligence nih. Ini penting. Ya, karena contoh kita ada orang A nih, ada si A. Si A itu analisanya pintar, analisisnya pintar ya. Tapi dia telat masuk. Dia bisa nganalisa, tapi dia nggak berani ngambil momentum atau nggak berani eksekusi. Nah, alhasil dia tetap cuan, tapi cuannya lebih kecil daripada siapa? Daripada si B. Si B ini sebenarnya dia knowledge-nya average aja gitu, nggak terlalu pintar, nggak terlalu bisa analisa, tapi dia berani masuk early dan juga berani eksekusi. Tapi ini bukan asal-asalan ya, ini dia punya conviction gitu. Tapi dia bisa mendapatkan ROI yang lebih besar daripada dia. Jadi ini bukan cuma sekedar analisa, tapi harus berani eksekusi dan ada beberapa skill lain selain knowledge yang dibutuhkan untuk bisa cuan di kripto. Nah, kita masuk dulu kepada kenapa orang bisa rugi ya. Kenapa orang bisa berugi walaupun lagi bull market. Ada nggak? Ada. Dan banyak juga orang yang gue tahu, mereka rugi di bull market. Faktornya itu gampang, sebenarnya ada 3 doang nih. Ada entry, behavior, dan exit. Ini kita ngomongin dari marketnya dulu ya, dari secara market, Kita ngomongin dari market dulu ya, dari market secara umum gitu. Pertama ya, orang bisa rugi di bull market karena mereka entry karena dua hal ini, FOMO atau hype. Jadi mereka bukan nganalisa, mereka ngantri karena FOMO. Mungkin mereka udah analisa, tapi mereka akhirnya entry mengikuti entry orang lain. Jadi yang tadinya dipikir ini belum saatnya entry, tapi karena orang pada masuk ya, dia FOMO dan hype, lihat Instagram, lihat apa segala macam, mereka ikut masuk. Yang akhirnya mungkin mereka bisa jadi berujung rugi atau bahkan ROI-nya nggak sebagus pada saat dia ikutnya analisa dia. Nah yang kedua adalah behavior. Pada saat orang udah entry, dia masuk kepada behavior. Behavior itu apa? Setelah orang entry, mereka ada melakukan yang namanya behavior nih. Ada perilaku. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku. Pertama adalah confidence yang bertambah. Kenapa? Karena bull market. Oh bull market nih pasti naik ya kan cuan. Jadi confidence mereka meningkat. Tapi kalau confidence meningkatnya terlalu tinggi ya, orang cenderung jadi overconfidence. Pada saat mereka overconfidence, mereka cenderung jadi overtrading. Dan pada saat kita udah overtrading ya, udah overtrading risk jadi berantakan. Jadi maunya revenge. Nah ini masuk kepada emotional trading dan investing. Itu kenapa orang bisa rugi di bull market. Orang bisa rugi di bear, tapi orang juga bisa rugi di bull. Ya. Lalu di exit nih. Orang biasa udah masuk, ya, udah mempertahankan posisi, udah menjaga perilakunya, tapi mereka nggak pernah bikin exit plan. Kayak mungkin udah bikin di awal, tapi mereka nggak disiplin. Nah itu bisa bikin orang jadi rugi. Kayak contoh, oh ini tapi kalau di TP nanti dia naik lagi dan lain sebagainya. Jadi dia udah
ada planning tapi nggak dieksekusi sesuai dengan plannya. Akhirnya profitnya jadi loss. Yang tadinya harus jadi TP dia malah turun, akhirnya dia pikir, oh naik dikit lagi gue TP deh, ternyata udah balik ke BEP, naik dikit lagi biar cuan, ternyata rugi, balik ke BEP, sampai akhirnya kena stop loss. Ini karena indecision. Ya, mereka jadi indecisive, mereka nggak tahu keputusan apa yang harus mereka ambil. Nggak ada conviction, dan ya intinya strategi dan planningnya nggak baik. Nah, ini pertama harus kita pahami dulu, sebelum akhirnya kita membahas 3 cara cuan di kripto. Nah, sebenarnya cara cuan di kripto itu nggak cuma dari trading dan investing. Cuma kita akan bahas satu persatu ya, kita kupas semuanya ya, biar kalian bisa punya persepsi lain untuk cara cuan di kripto. Pertama adalah hold. Nah di hold ini sebenarnya kita cuma butuh low effort, nggak terlalu banyak effortnya, tapi kita harus punya kesabaran yang tinggi, high patience ya. Dan ini cocok untuk orang-orang yang kerja. Nih, untuk orang-orang kerja. Orang-orang kerja maksudnya apa? Kalau nganggur berarti nggak cocok, bukan begitu. Orang kerja itu maksudnya dia punya jam kerja yang fix dan dia harus harus mengejar jam kerja. Dia nggak punya waktu banyak untuk memantau market dan lain sebagainya. Dia cuma bisa memantau mungkin analisa di seminggu sekali atau sebulan sekali, terus dia ambil untuk jangka panjang, untuk mungkin bertahun-tahun. Nah ini ciri-cirinya pertama adalah long term conviction assets. Jadi dia masuk kepada long term conviction assets. Contoh kayak misalnya Bitcoin atau mungkin ke indeks S&P atau mungkin ke US Tech atau Nasdaq ya. Nah itu bisa masuk tapi dia lihat long term. Dan dia nggak apa-apa kalau misalkan ada drawdown di tengah jalan. Yang penting dia TP mungkin di 10, 20, 30 tahun kemudian gitu ya. Dan ini ciri-cirinya lagi adalah boring, ya, slow, dan emotionally difficult. Kenapa emotionally difficult? Susah dikelola secara emosi. Kenapa? Karena ini bosan banget. Bukan tipe-tipe yang kayak dikit-dikit, oh ada cuan segala macam, dopamin naik. Enggak. Ini benar-benar boring, tapi ini untuk masa depan yang lebih baik. Oke? Dan ada 2 ciri-ciri yang harus dilakukan, yang harus dimiliki dalam holding ini nih. Pertama adalah skill kesabaran. Yang tadi gue udah bilang ya, high patience. Dan musuh utamanya adalah emosi. Bagaimana kita mengelola emosi supaya kita gak gatal otak-atik posisi. Atau mungkin kita menjual beli aset. Ini benar-benar cuma dibeli, lalu nanti kita TP untuk jangka panjang. Ya. Nah, yang kedua, caranya adalah build. Ini jarang banget dibahas, tapi sebenarnya ada. Kayak contoh nih. Sebelumnya kita lihat dulu. Ciri-cirinya adalah dia high effort ya, effortnya tinggi, dan dia asymmetric upsides. Artinya apa? Returnnya agak kurang pasti, agak kurang jelas dan susah ditaker. Karena gini, building ini itu termasuk content creating ya, kita bikin tools untuk komunitas dan mungkin kita mengelola community atau dan kita menjual jasa. Ya, jadi kita bisa dapat sini bisa cuan dari earning fees ya, dari dibayar fee atau mungkin kita bisa dapat token ya, partnership dan kita dikasih token. Kita juga bisa mendapatkan influence yang akhirnya kita bisa monetize. Tapi ini nggak cocok untuk semua orang. Ini cocok cuma untuk orang-orang yang merasa punya skillnya ya, dan membutuhkan skill lebih cuma dari analisa, tapi ya kayak contoh content creating gitu. Kan harus ada skill public speaking, editing dan lain sebagainya. Nah, skillnya itu yang paling penting harus dimiliki untuk untuk building adalah konsistensi, dan enemy-nya adalah males. Karena returnnya nggak jelas, returnnya bisa dapatnya ntar, bisa cepat, bisa lambat. Mereka harus konsisten dan terus-terusan bekerja. Ya. Nah, yang terakhir, di sini aja. Yang terakhir adalah play. Play ini bukan berarti maksudnya kita main-main ya, tapi play ini adalah kita menjadi player di market, yaitu yang seperti kita sering dengar adalah trading atau spekulasi. Ya di sini harus butuh high skill dan juga ada high failure rate. Artinya apa? Tingkat kegagalannya juga tinggi. Karena ya teman-teman bisa tahu lah ya, udah sering banyak yang bilang orang yang cuan trading cuma 1% dunia dan lain sebagainya. Nah di sini tapi zero forgiveness sangat-sangat beresiko. Dia tidak bisa mengampuni orang-orang yang memiliki kesalahan. Jadi benar-benar zero mistakes dan juga skillnya harus disiplin. Musuhnya adalah ego dan emosi. Oke? Dan ini harus disiplin. Disiplin dalam arti beda sama ini kan konsisten dan disiplin, tapi ini disiplin terhadap plan. Gitu. 2 materi terakhir, yang pertama kita akan masuk kepada ekosistem income di kripto. Bagaimana sih ekosistem income di kripto? Tadi kita udah membahas untuk holding, building, and playing ya. Nah kita akan bahas dari yang low risk dan low return sampai ke high risk, high return. Jadi semakin ke kiri adalah semakin low risk, low return, semakin ke kanan high risk, high return. Ya, di sini ada investing. Di investing ini udah pasti kita spot play dan juga kita long term holding dan kita DCA. Di sini porsinya harus 60%. Paling besar. Kenapa? Karena kita nggak boleh so pinter teman-teman ya. Kita nggak boleh so pinter, kita akui aja bahwa kita tidak sepinter orang-orang yang udah menjadi sultan seperti Warren Buffett, mungkin seperti Michael Saylor dan lain sebagainya. Jadi kita harus main aman. Di sini nih aman nih, ini low risk. Ini portfolio kita harus paling gede di sini 60%. Contoh kita punya 10 juta, berarti 6 juta harus dimainin di sini. Oke? Either itu di kripto, ya kan di Bitcoin atau mungkin di funds kalau misalkan kita bisa punya aksesnya dan lain sebagainya.
Dan di sini yang middle risk ya. Jadi moderate risk and moderate return. Kita ada yield based income seperti staking, lending, yield products ya. Ini semua biasanya ada di dalam exchange. Atau teman-teman bisa cari di DeFi products yang lainnya. Kalau misalkan nggak suka memang pakai produk exchange. Dan di sini ada gamified atau activity based. Dan ini yang sering, bukan jarang dibahas sih, sering orang ramehin, yaitu play to earn. Seperti contoh zaman dulu ada play to earn ya, token tertentu bikin sebuah platform untuk mereka bisa mainin dan grinding untuk mendapatkan token gitu ya. Tapi gue nggak sebut merek ya, kalian bisa cari sendiri. Atau hunting airdrops dan juga melakukan quest. Di sini kalau teman-teman untuk yield based income sama gamified, teman-teman boleh alokasikan 30%. Cuman yang perlu diketahui, di sini sebenarnya teman-teman jarang keluarin duit ya. Yang biasa orang kehilangan di sini adalah waktu. Jadi mereka time to earn ya. Mereka giving time to earn gitu ya. Jadi ini lebih kepada mereka jual waktu mereka untuk mendapatkan uang. Kalau di sini kan kalian udah harus butuh capital kan. Di sini capitalnya adalah waktu dan effort. Mungkin nggak semua orang cocok untuk gamified ini. Karena ya kalau kerja 9 to 5 ini agak berat ya. Apalagi kalian udah kerja 9 to 5 terus ada sampingan, ini cuma buat iseng-iseng doang ya. Kecuali ada freelancer dan lain sebagainya yang punya waktu lebih banyak gitu untuk di-spend. Nah, dan yang terakhir kita masuk pada high risk high return. High risk high return ini seperti yang tadi bilang ada speculation, trading, futures, leverage. Di sini cuma boleh 10%, nggak boleh banyak-banyak. Oke? Nah, karena kalau banyak-banyak udah pasti rusak. Mau orang sepintar apapun udah pasti ini porsi paling kecil. Ya. Walaupun mereka memang udah hebat, top 1% mereka pasti paling kecil di sini. Karena kalau orang udah justru semakin banyak uang orang, mereka akan lebih banyak alokasi ke sini. Mau ngapain lagi ke sini? Ya kan? Karena capitalnya udah gede, mereka cuma butuh return dikit. Return dikit aja udah banyak bagi mereka. Apalagi kita, jangan pikir kayak oh ya udah kita noting tulus kok kita all in, nah gitu ya. Nah ngomongin tentang all in-inan, kita ada terakhir kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang harus dihindari supaya kalian bisa cuan di kripto. Ya, pertama adalah all in mindset. Ini adalah mindset yang paling buruk. Ya, ingat teman-teman ya, all in mindset itu adalah benar-benar toxic. Lebih baik kalian nggak entry sama sekali daripada kalian all in. Karena kenapa? Ya memang sih, tapi kan kalau all in terus tiba-tiba hoki nggak datang 2-3 kali. Dan gue rasa ya kita nggak cukup pinter untuk bisa, nggak cukup hebat ya untuk bisa mengendalikan greed kalau udah all in kali 2 dan lain sebagainya. Udah pasti kan ada yang pertama kita akan cari kedua, ketiga, keempat dan keempat gitu ya. Ini dibuang. Yang kedua adalah kalau kalian nggak punya sistem, mendingan kalian belajar dulu. Hindari kesalahan masuk tanpa adanya sistem. Sistem itu termasuk planning ya, planning, prinsip dasar dan basic knowledge. Makanya ya video ini dibikin supaya bisa mempermudah kalian untuk bisa menciptakan sistem sendiri. Dan yang ketiga adalah hindari FOMO influencer. Nah ini seringkali kita lihat noise. Ya. Kalau memang kalian mau cari referensi, kalian cukup cari 1 atau 2 orang aja yang untuk kalian ikutin dan dengerin sarannya. Itu pun kalian juga harus balik ke do your own research. Bagaimanapun juga analisa kalian itu yang terbaik. Ya. Walaupun kalian memang harus rugi ya rugilah. Karena kan udah risk management gitu. Daripada kalian udah bikin setup, udah bikin plan, udah bikin strategi semuanya, tiba-tiba karena denger orang lain, ya kan, abis itu berlawanan dengan strategi kalian malah jadi bias ke sana. Kalau memang harus rugi, rugilah. Dan seenggaknya kalau kalian rugi, kalian belajar gitu. Yang penting harus ada risk management. Dan hindari overtrading. Kalau memang kalian udah rasa kayak, wah ini udah berapa kali dan rasanya kalian mau buka posisi secepat mungkin, itu kalian udah cenderung overtrading. Justru itu adalah momen paling tepat untuk kalian tutup aplikasi dan kalian udah tarik nafas dulu, cool down dulu. Dan yang terakhir adalah no exit plan ya. Hindari no exit plan. Kalian harus selalu punya exit plan. Jadi exit plan itu dibikin bukan pada saat kalian sudah masuk, tapi sebelum kalian masuk. Jadi exit plan sama entry plan itu harus dibuat secara bersamaan. Hindari banget ya entry tanpa ada rencana untuk exit gitu. Kalau kalian nggak tahu mau di TP berapa atau mau stop loss di berapa atau mau exit di berapa atau exit bagaimana, kalian mendingan nggak usah entry karena itu bisa jadi kehancuran juga. Dan sadarilah bahwa kripto itu bukan jalan pintas menuju ke kekayaan ya. Kripto itu merupakan sebuah kaca yang akan memantulkan apapun kepribadian kalian. Kalau kalian reckless, kalian ceroboh, kalian akan juga mendapatkan kebahayaan ya, akan mendapatkan malapetaka. Tapi kalau kalian misalkan sistematis dan juga sabar, disiplin, konsisten, kalian pasti akan mendapatkan reward yang sepadan. Buat kalian yang masih mau belajar lebih banyak atau mungkin mau diskusi ataupun mendapatkan insight-insight tentang cryptocurrency dan financial market lainnya, teman-teman boleh join ke komunitas gua dan kalian boleh klik linknya di deskripsi, udah gue siapin linknya. Dan kalian bisa belajar, diskusi, ngobrol-ngobrol sama kita semua, sama teman-teman gue juga untuk belajar bareng-bareng dan growing together. Disclaimer juga, video ini bersifat informatif dan edukatif, bukan persuasif. Pastinya do your own research, invest and trade at your own risk, and this is not a financial advice. Gue gak pernah mengajak seseorang ataupun mendorong mereka untuk membeli ataupun berinvestasi di
satu aset tertentu. Semuanya itu atas resiko dan pilihan kalian sendiri. So, be wise always. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh klik like, dan juga kalau kalian ada yang mau di request feedback atau saran untuk konten-konten gua, kalian boleh taruh di kolom komentar. Dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan mau melihat lebih banyak konten seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update terhadap video gua selanjutnya. So, itu dia dari gua dan see you di next video.